Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi kita akan membahas project-project yang ada di Brainstorm Pi Network ya teman-teman ya. Dan yang akan saya bahas kali ini guys, itu adalah project dari Indonesia ya teman-teman ya. Kemarin ada Tokopedia ya, marketplace ya, itu salah satunya dari Indonesia. Kemudian ada juga Gerai di Indonesia ya, marketplace. Kemudian yang ketiga ya teman-teman ya, di sini yang akan saya bahas adalah mari kita ketik ya teman-teman ya. Jeder, di sini Go UMKM. Di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Go UMKM digital, UMKM berbasis digital. Oke ya teman-teman, kita langsung aja klik di sini guys. Di sini tampilannya sudah berubah ya teman-teman ya. Di sini Go UMKM digital. Ini pasti dari bukan pasti ya. Sudah pasti dari Indonesia ya teman-teman ya, karena bahasanya aja berbahasa Indonesia. Di sini ada demo aplikasi URL-nya. Kemudian kita langsung klik aja yang read more ini ya teman-teman ya. Di sini kita tidak susah-susah lagi untuk mentranslatekannya, karena di sini sudah berbahasa Indonesia ya. Go UMKM digital, bisnis usaha mikro, kecil dan menengah. UMKM ya, jadi usaha mikro, kecil dan menengah. Di sini peluang untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM memiliki prospek cukup besar, terutama bagi sektor ekonomi UMKM yang menyumbang PDB dalam porsi besar. Ada 5 sektor yang memberikan sumbangan besar terhadap PDB. Ya teman-teman ya. Kita coba lihat di sini apa aja ya. Di sini ada perdagangan, kemudian hotel ya, kemudian restoran. Kemudian yang kedua di sini ada pertanian, peternakan, kemudian kehutanan ya. Kemudian apalagi nih guys? Dan perikanan. Kemudian yang ketiga di sini ada industri pengolahan. Kemudian yang keempat bidang jasa ya. Kemudian yang kelima keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 5 besar sektor ekonomi yang memberikan sumbangan besar terhadap pendapatan. Ya di sini. Kemudian dari kelima sektor ekonomi tersebut, sumbangan terhadap PDB sektor industri, pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran dan jasa-jasa cenderung mengalami kenaikan. Sementara untuk pertanian dan jasa keuangan mengalami penurunan. Ya teman-teman ya. Projectnya lumayan keren ya guys ya, lumayan keren. Kita lanjut aja ya. Dan dengan demikian sektor ekonomi yang berpotensi dan dapat menjadi pilihan adalah sektor industri, perdagangan dan jasa. Secara makro, bisnis UMKM perlu dikembangkan karena pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi. Kemudian di sini pada kondisi keterbatasan investasi, maka investasi perlu diarahkan pada upaya mengembangkan wirausaha baru yang banyak muncul di tingkat UMKM. Masalah bicara tentang UMKM ya teman-teman ya. UMKM ini adalah penyumbang pendapatan bukan terbesar sih ya teman-teman ya, tapi ya agak besar ya kalau di sektor-sektor perekonomian. Ya kita lihat aja ya di Indonesia ya teman-teman ya, UMKM kita itu sudah mulai berkembang dan sudah mulai maju juga ya guys ya. Kemudian bisnis UMKM dapat menumbuhkan pendapatan per kapita kelompok masyarakat rendah sehingga dapat menekan kemiskinan. UMKM umumnya berbasis pada sumber daya ekonomi lokal dan serta hasilnya mampu diekspor. Dengan demikian, pengembangan UMKM diharapkan akan meningkatkan stabilitas ekonomi makro karena menggunakan bahan baku lokal dan memiliki potensi ekspor, sehingga akan membantu menstabilkan kurs rupiah dan tingkat inflasi. Pembangunan UMKM akan menggerakkan sektor real karena UMKM umumnya memiliki keterkaitan industri yang cukup tinggi.
Karena keunikannya, maka pembangunan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi perekonomian nasional. Ini Indonesia banget ya guys ya. Oke, kemudian permasalahan dalam pengembangan UMKM di sini yang pertama ya, pemberian modal dari pihak bank yang sangat mempertimbangkan risiko bisnis UMKM. Kemudian yang kedua guys, di sini permasalahan ya, risiko dari UMKM. Pelaku UMKM belum mendaftarkan usahanya sebagai badan usaha resmi. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga, pelaku UMKM biasanya belum memiliki strategi pemasaran produknya. Oke, betul itu guys. Kemudian kendala dalam akses teknologi karena pasar dikuasai oleh perusahaan dan kelompok bisnis tertentu. Kemudian yang kelima, keterbatasan dalam mendapatkan pasokan bahan baku. Kemudian bisnis UMKM seringkali masih sederhana dalam mengelola keuangannya dan lemah dalam sistem pengendaliannya, sehingga rawan terhadap penyelewengan. Kemudian pelaku UMKM kesulitan dalam akses produk-produk. Kemudian apalagi nih, pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Oke ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sekitar 8 permasalahan dalam pengembangan UMKM guys. Kemudian di sini juga inovasi, khususnya inovasi dalam bentuk teknologi UMKM bisa menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing dalam perekonomian nasional yang mendunia, membutuhkan fasilitas berupa pembangunan koperasi dan UMKM berbasis digital. Oke ya teman-teman ya. Bicara tentang koperasi digital ya, kita para pioner dari Indonesia sudah ada ya teman-teman ya. Kita ada KPIG guys. KPIG itu kan Koperasi Pioner Indonesia Gemilang ya teman-teman ya. Nah, itu berbasis digital juga guys, blockchain. Kemudian yang kedua, pasar dan pemasaran. Oke. Kemudian yang ketiga, kreativitas, berpikir sesuatu yang baru, thinking new things. Kemudian yang keempat adalah inovasi dengan melakukan sesuatu. Oke, sesuatu yang baru ya. Oke, di sini ada visi dan misi dari Go UMKM Digital guys. Nah, di sini visinya menjadikan Go UMKM Digital sebagai aplikasi bisnis yang mampu mendukung dunia usaha dalam peningkatan ekonomi masyarakat menembus pasar global secara mandiri. Oke guys, keren ya. Kemudian di sini ada misinya ya teman-teman ya. Di sini misinya mengembangkan akses pasar melalui promosi dan pemasaran produk unggulan dengan mempertahankan harga konsensus global. Oke, ini salah nulis ya teman-teman ya. Harusnya 314.159 dolar. Oke, di sini malah ditulisnya 341.159 guys. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Salah-salah dikit gak apa-apa. Yang penting kalian maksud lah. Oke, kemudian yang kedua guys, memperluas jaringan distribusi di seluruh Indonesia dan luar negeri. Nah, ini ya misi yang kedua dari Go UMKM Digital ini guys. Salah satu project yang masuk di Hackathon Pi Network. Kemudian yang ketiga guys, menggunakan sistem informasi teknologi yang efektif dan efisien. Kita lanjut aja ya teman-teman ya. Kemudian meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha. Kemudian yang kelima guys, meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendukung usaha. Kemudian yang keenam, meningkatkan daya saing usaha dan produk unggulan yang menembus pasar ekspor berbasis sumber daya lokal. Oke ya teman-teman ya. Ini asli keren banget ya teman-teman ya, visi dan misinya dari Go UMKM Digital ini ya teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang mau mendukung project ini guys, silahkan kalian like di sini ya teman-teman ya. Di like begini guys. Kemudian setelah itu kalian bisa komen di sini guys. Nah, ini tadi ya sebelum saya review. Nah, di sini tadi saya sudah coba ya akses ini, link ini guys. Ternyata tidak bisa diakses, entah kenapa. Mungkin karena
Brainstorm lagi overload ya guys ya. Jadi karena banyaknya project-project yang masuk di sini mungkin servernya agak overload guys. Oke, itu ya tadi ya teman-teman ya. Go UMKM Digital salah satu marketplace dari Indonesia. Oke, itu ya teman-teman ya informasinya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kalian. Jangan lupa dan jangan lupa diklik petirnya, bro. Kita tidak tahu ya teman-teman ya, apakah bisa jadi Pi Network ini berharga nantinya. Ya, tidak ada yang menjamin ya teman-teman ya, tapi yang penting kita jalani aja. Udah gitu aja ya teman-teman. Terima kasih, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.